Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Eh, Hari ini kita akan mencoba belajar bersama tentang pengantar pemrograman berorientasi objek atau PPO atau Object Oriented Programming. Di sini kita akan belajar konsepnya dulu, kemudian paradigma pemrograman dan kelebihan serta terminologi penting. Untuk nanti video berikutnya tentang praktek dan lain-lain. Oke, kita mulai saja. Oke, kenapa disebut dengan PPO atau OOP? Karena kita membuat coding atau membuat perangkat lunak dengan coding dengan paradigma yang dinamakan PPO ini karena objek menjadi elemen utama dari pemrograman. Kemudian konsep objek berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut. Jadi nanti ada atribut juga. Fungsi prosedur biasanya akan disebut dengan metode kalau di dalam PPO. Kemudian mengapa dia salah satu paradigma pemrograman? Karena ya ada banyak dalam penulisan atau kita membuat coding atau membuat ngetik coding itu ada imperatif, kemudian ada deklaratif dan lain-lain, sekuensial yang urut. Nah ini kalau ini PPO ini nanti berbasis objek. Kelebihannya ada modularitas, kemudian ekstensibilitas dan usabilitas. Usabilitas dan ekstensibilitas nanti bisa dibaca di sini. Kelebihannya, terminologinya nanti kita pakai OOP. Pythonic adalah pendekatan pemrograman dengan bahasa Python, kelas, instan, dan seterusnya. Ini perbandingan antara procedural dan object oriented. Intinya adalah dia kelebihannya bisa di reuse kodenya, kemudian data movementnya objek dapat dipindah-pindah dengan mudah, kemudian data aksesnya ya intinya ada perbedaan yang nanti pilar-pilar di OOP itu harus diketahui. Ada abstraksi, enkapsulasi, kemudian pewarisan dan polimorfisme. Perbedaan prosedural ya, prosedural itu dari konsep fungsi biasanya prosedur atau rutinitas, sedangkan OOP didekomposisi menjadi sebuah unit, kemudian dia intinya codingnya berbasis objek. Oke, ini untuk contoh, nanti ada kelas dan ada objek. Kelasnya ada doc, objeknya adalah ketika kita setelah membuat instan menjadi objek tertentu. Kalau digambarkan di UML-nya untuk kelas diagram seperti ini, biasanya ada yang disebut dengan nama kelasnya, kemudian ada atributnya dan ada operationnya. Operationnya biasanya disebut dengan method dan ini atribut. Kemudian di kelasnya ini nanti ada atribut dan ada metodenya. Kemudian visibilitasnya bisa ada public, private, dan protected. Nanti dijelaskan lebih lanjut ketika praktek. Kemudian ini contoh membuat kelas diagram. Kelas jeruk itu di dalamnya ada atribut berat, perkebunan mana, kapan diambilnya, dan di sini ada diletakkan di keranjang mana itu ya. Jadi ini dari kelas diagramnya ada multiplicity atau cardinality-nya dari banyak ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak, n to n atau dan seterusnya. Ya, jadi ada behavior, ada metodenya, kemudian
cara menggambar UML nanti di mata kuliah yang lain ada, yaitu di RPL ya atau ANSI. Ini sekilas saja, jadi ada bagaimana chessset itu, isi kelas chessset, kemudian ini sekelompok satu set catur ya, di sini dalamnya ada piece atau istilahnya ada bidak-bidaknya dan ada boardnya. Nanti kalau untuk membuat game catur misalkan ada chesssetnya, ada playernya, ada posisinya, ada boardnya, ada piece-nya, dan ini komposisinya adalah aggregation, yaitu composition ya. Jadi ini komposisinya, chess ini terdiri dari berapa piece, ini 32, dan posisinya ada 64 di dalam board kotak-kotaknya itu. Kemudian kalau panah itu generalization atau inheritance, jadi piece dipecah lagi, ada benteng, kemudian benteng ya, peluncur itu bishop, raja, knight, dan queen, dan pion, dan seterusnya. Oke, ini untuk contoh UML menggambar kelas diagram yang kalau kita mau coding biasanya kita pahami dulu ada berapa kelasnya supaya lebih mudah dalam membuat program. Mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama. Disiapkan instalasinya seperti Python-nya, kemudian PyCharm untuk code editornya. Nanti kita mulai praktek di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.